Ustadz. Mari kita lanjutkan informasi di sore hari ini pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih lahan 4.380 meter persegi yang sempat diserobot warga. Eksekusi lahan di Kebagusan Jakarta Selatan itu sempat diwarnai penolakan sejumlah orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Aksi adu mulut antara petugas dengan pihak yang mengklaim pemilik mewarnai eksekusi lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanah seluas 4.380 meter persegi di Jalan As-Sakinah, Kebagusan Jakarta Selatan, sebelumnya diserobot dan diklaim sepihak oleh pihak yang diduga komplotan mafia tanah. Padahal lahan ini telah dipasangi pagar tembok. Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Aji menuturkan pihaknya telah 4 kali melakukan penertiban sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan ini. Namun masih saja ada orang-orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Sekali lagi ada pihak-pihak yang memasuki pekarangan kita lah istilahnya gitu. Bolak-balik kita tertibkan, ini yang keempat kalinya. Jadi saya minta setelah ditertibkan, lokasi ini harus betul-betul rapat. Lahan ini rencananya akan dibangun sarana pendidikan di bawah Pemprov DKI Jakarta. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Ya Ustadz, konflik akibat sengketa lahan atau tanah serang terjadi Ustadz. Apalagi dalam keluarga bahkan sempat terjadi pertumpahan darah juga, kita lihat beberapa kasus begitu Ustadz. Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur soal jual beli tanah dan juga warisan nih Ustadz? Karena kan misalnya ada anak laki-laki dapat berapa persen, anak perempuan dapat berapa persen begitu Ustadz. Sebenarnya penjelasannya bagaimana sih Ustadz? Ya Mas Asran, kita sangat yakin dengan tuntunan Allah, kita sangat yakin dengan bimbingan Nabi. Masing-masing sudah diberikan jatah atau hak sesuai dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki masing-masing ahli waris mendapat hak sesuai dengan ketentuannya, demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pintu rezeki Allah bukan hanya dari satu pintu. Ketika hak warisnya sedikit, maka dia harus menerima dengan ridho. Karena insya Allah dia akan mendapatkan rezeki dari pintu-pintu yang lain. Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa pintu-pintu rezeki tidak pernah ditutup oleh Allah manakala orang ridho, orang itu ikhlas dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat terjadi ya sesuatu sengketa, maka kita mediasi dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Al-Baqarah 282 agar masing-masing bermediasi dan masing-masing juga datang ke pihak yang berwajib dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Manakala sudah ada keputusan, masing-masing harus ridho, harus tulus, harus lapang dada. Kenapa? Karena diingatkan pula oleh Nabi. Ini sebuah hadis yang mengingatkan semua. Siapapun yang mengambil hak orang lain atas sejengkal tanah, maka jengkal tanah yang diambil yang bukan haknya akan menjadi qit'ah minan nar, potongan api di dalam neraka. Bayangkan satu jengkal, bayangkan kalau 1 meter, kalau 1 hektar dan sejenisnya. Untuk itu tetap, kalau itu bukan hak kita, kita berikan kepada yang berhak dan kita tetap legowo, kita lapang dada. Insya Allah, pintu rezeki Allah dari berbagai pintu. Kalau bukan dari waris, dari perdagangan, dari bisnis, dari usaha-usaha yang halal. Dan kita sangat yakin ketentuan dan ketetapan Allah untuk kebaikan dan ketenangan hidup dunia kita dan pula untuk kebaikan dan keselamatan, kebahagiaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Memang Ustadz, kalau misalnya kita tidak dapat tanah maupun warisan pun ada rezeki lain yang sudah disiapkan oleh Allah begitu Ustadz ya.